Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala ya jamaah wa ba'du. Hari ini wal hadrakakumullah keluarga Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan membahas tentang dasarnya kekuatan persatuan dan kesatuan. Hadrakumullah, persatuan dan kesatuan ini adalah satu kekuatan yang dahsyat yang akhir-akhir ini menjadi barang langka. Namun setelah barang langka ini sirna, kita terjadi malapetaka. Satu dengan yang lain saling menggugat, menghujat. Ini akan mengakibatkan jadi perceraian dan pertikaian. Tentu kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi, harus sadar betul bahwa kekuatan kita ini adalah kebersamaan. Jadi ajamatul rahmah wal firqatul adab, jamaah itu rahmat dan berpisah itu juga bagian dari adab. Kita kembalikan. Dunia sudah hilang perdamaiannya karena retaknya persatuan kesatuan bangsa. Organisasi bangsa PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, diciptakan namun belum bisa memberikan akses manfaat yang maksimal. Tentu masih ada saudara-saudara kita yang masih egois terhadap bangsanya, egois terhadap kepentingannya. Maka kita tim Raja Nusantara akan memberikan pandangan-pandangan sekaligus mengingatkan kita kembali untuk dahsyatnya kekuatan persatuan dan kesatuan dengan metodologi SRI, spiritual, religi, dan intelektual. Hadirin rahimakumullah, secara spiritual kita mohon sama Allah SWT agar hati saudara-saudara kita ini diluluhkan dan juga disatukan kembali sehingga persaudaraan ini muncul dan juga kekuatan yang besar itu bisa di tangan kita untuk berprestasi. Kemudian religinya kita ngambil surat Ali Imran ayat 103. Intelektualnya kita bedah secara keilmuan dan akses manfaat yang besar buat kita semua. Percontohan-percontohan yang itu banyak sehingga mengembalikan diri kita untuk kembali kepada fitrah, harus bersatu dalam kesatuan dan persatuan yang kokoh di alam semesta ini untuk menjalankan roda kekhalifahan dunia, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang mutakin, mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Alhamdulillah, kita awali dari religinya, yaitu surat Ali Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah orang menerangkan ayat-ayat. Demikianlah orang-orang menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hendakumullah, bahwa kita sebagai hamba Allah ini kita disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 103. Hendakumullah, bahwa kita manusia ini harusnya memiliki kepekaan yang kuat. Kemudian kami baca ulang artinya. Dan pergilah kamu semua kepada tali Allah, tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Danlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, bahwa yang pertama kita lihat bahwa di sini wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada jami'an. Bihablillah, habli itu maknanya adalah tali. Tali agama Allah. Jami'an semuanya. Kita harus memiliki kepekaan bahwa kita harus punya satu komando, one God, one komando, satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu komando yaitu kepemimpinan. Yang dulu sebelum kita ini kita bercerai-berai. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, maka berpeganglah teguh kamu semua kepada Allah, jangan bercerai-berai. Fiilnya fiil amar, jangan bercerai-berai. Nah, kemudian ini mempunyai slogannya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu ini karena nikmat Allah orang-orang bersaudara. Tadi persaudaraan itu adalah nikmat.
kita sebagai muslim itu punya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basariyah. Ukhuwah itu adalah persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama warga negara, dan persaudaraan sesama manusia. Ini sudah menjadi suatu kekuatan yang betul-betul kekuatan itu dirasakan. Hadirin kita lihat sejarah zaman hijrahnya Nabi. Muhammad SAW ketika Nabi usia 53 tahun. Berarti waktu itu Nabi lahir 571 ditambah 53 tahun. Jadi tahun 624. Tahun 624 ini hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Jadi dari Makkah ke Madinah. Dari kota Mekah ini Nabi berjuang selama 13 tahun. Dari usia 40 tahun ya, sampai usia 53 tahun. Berjuang ini mendapatkan tantangan yang begitu berat dari keluarga, kemudian intimidasi dari lingkungan, masyarakat, bahkan banyak sekali yang menguji ketabahan Nabi Muhammad SAW. Maka perintahnya hijrah di tahun 624. Setelah hijrah, apa yang dilakukan Nabi? Yang pertama adalah membangun masjid. Masjid Kuba. Apa tujuannya bangun masjid? Bangun masjid itu adalah untuk tempat bertemu saudara-saudara, untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah. Maka datang hari Senin, kemudian mendirikan masjid. Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya itu untuk sholat Jumat. Sholat Jumat dan sholat Jumat pertama tahun hijrah ke Madinatul Munawwarah. Di Madinah Nabi menjadi raja, rasul. Tandanya raja: pertama, punya pemimpin. Yang dua, punya konstitusi. Yang ketiga, punya wilayah. Keempat, punya penduduk. Pemimpinnya Nabi sendiri, Nabi Muhammad. Konstitusinya Perjanjian Hudaybiyah. Wilayahnya adalah Madinah. Penduduknya adalah penduduk pendatang
namanya muhajirin, dan penduduk yang menetap namanya ansor. Muhajirin dan ansor ini bersatu. Muhajirin orang yang bareng hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor adalah penduduk tetap di Madinah. Persamaan, persatuan, persepsi dalam kaitannya dengan Muhajir dan Ansor ini melahirkan negara Madinatul Munawwarah. Hanakumakumullah, maka ketika kita sudah bersatu, padu, kemudian kita manage dengan kekuatan bersama, maka lahirlah negara Madinatul Munawwarah. Dengan waktu 9 tahun di Madinah, telah mencapai Fathul Makkah. Jumlahnya mulai beribu-ribu. Islam kokoh, Islam kuat sampai sekarang ini. Ini adalah percontohan yang Allah berikan kepada kita semua. Kembali dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 3. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakumul ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatmu, ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Inilah petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan diterapkannya surat Ali Imran ayat 3 ke Madinatul Munawwarah. Maka hijrah Nabi disambut oleh kaum Ansar, kemudian orang-orang Muhajirin juga memberikan hangatan dan juga persaudaraan yang kuat sehingga saling menopang. Bahkan orang Muhajirin pun itu difasilitasi oleh orang-orang Ansar. Orang Muhajirin pun juga tidak memanfaatkan, namun bagaimana kalau ditunjukkan di mana pasarnya, sehingga orang-orang Muhajirin ini juga sebagai pendatang, dia juga menghormati Ansar, dan Ansar menghormati pendatang karena dia perjuangannya bersama Nabi menegakkan kebenaran dan rela berkorban meninggalkan keluarga. Kerelaan inilah yang dikagumi oleh Ansar, dan Muhajirin melihat Ansar bahwa tanpa orang-orang Ansar, Muhajirin gak bisa memiliki peran yang kuat dalam kehidupan. Maka Rasulullah SAW di Madinah ini menjadi Raja Rasul. Tandanya raja ada 4 pemimpin, yaitu Nabi Muhammad SAW, konstitusinya perjanjian Hudaybiyah, wilayahnya adalah Madinah, kemudian penduduknya adalah Muhajir dan Ansar, dan di situ dalam waktu
waktu 9 tahun mampu mendobrak Mekah dengan Fathul Makkah, dan saat itulah Islam menjadi sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditul Islam madina. Handakakumullah, refleksi ini mari kita gunakan untuk Palestina dan Israel. Harusnya Palestina ini kaum Ansar, Israel ini kaum Muhajirin. Harusnya dua-duanya itu bersatu padu dalam membangun negara. Siapakah yang menjadi pemimpin itu nggak masalah, siapapun. Selayaknya yang memang memimpin, ya layak untuk jadi pemimpin kita angkat. Dan bersama untuk membangun negara. Sehingga membentuk pemerintahan yang daulat, kemudian melindungi kepentingan rakyat dengan undang-undang, negara yang berdaulat dengan undang-undang dasar, kemudian wilayah yang jelas, penduduk yang sudah ada. Adakah ini menjadi penghalang? Karena egois. Egoisme inilah yang akan merusak dari tataran semua, sehingga negaranya saling sengketa, undang-undangnya tidak diakui, wilayahnya saling berebut, dan penduduknya saling bermusuhan. Antara Hamas dengan Israel, ini dua-duanya mari kita menyadarkan, kita sadarkan mereka bahwa sudah waktunya kita harus menjadikan Quran sebagai pegangan, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pegangan untuk menjadikan keberadaan kita bermanfaat. Handakakumullah, teknologi yang ada di Israel harusnya untuk kemakmuran. Palestina yang memang memiliki keterbatasan, dia harus mengakui dan bersatu. Hati kita harus disatukan antara Ansar Palestina dan Muhajirinnya Israel. Bersatulah, damailah, karena sudah waktunya. Bertahun-tahun perang gak ada habisnya, kecuali angkara murka yang ada dan adab Allah yang menimpa. Handakakumullah, belajar dari Palestina dan Israel ini tentu bertolak belakang dengan perintah Allah surat Al-Imran ayat 3. Palestina dan Israel adalah PR kemanusiaan yang harus dituntaskan, karena simbol-simbol egois, simbol-simbol kepongahan dan kesombongan yang akan mengakibatkan kerusakan ini harus dihentikan. Minimal man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa lam yastati' bilisan fa la yastati' biqalbi wa ta'ful iman. Jika kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Nah, kalau tangan nggak mampu dengan lisan nggak mau dengan hati. Kami keluarga besar RN, karena tangan kita terbatas, maka lewat forum, lewat media ini, kita bersatu untuk menjadikan kekuatan yang besar. Bersatu kita teguh, bercerai kita luntuh. Kemudian saudara-saudara kita bangsa Indonesia ini melihat dari filosofi sapu. Sapu lidi. Saudara sekalian, bahwa sapu lidi ini tidak berdaya ketika sendiri menghadapi sampah. Namun kalau sudah diikat dalam ikatan yang kokoh negara, kemudian diikat dengan undang-undang wilayah dan didukung oleh penduduk, maka sapu ini mampu membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Bersatunya sapu ini
membersihkan sampah-sampah. Tentu sapu harus bersih supaya sampahnya itu tidak ikut disapu dan sapunya bersih, sehingga kejahatan itu harus dimusnahkan dengan hati nurani yang kuat. Maka kuatkanlah hati, lisan dan perbuatan untuk jihad melawan kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang masif ini perlu dihancurkan dengan wajahatun binafsi. Amarah, lawamah dikendalikan dengan sufiyah dan menuju mutmainnah. Maka dari itu, dengan kita mendapatkan predikat baik, kita nanti kelak akan dipanggil Allah dengan nafsu mutmainnah. Ya ayu Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, ya ayu Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian kepadaku radiyatan mardiyah, aku ridho, kamu juga ikhlas ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam hamba-hambaku yang soleh. Fadkhuli jannati, masuk dalam surgaku. Insya Allah dunia cepat terselesaikan kasus Palestina dan Israel. Dunia damai, abadi, aman, sentosa. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafa'ani wa dzikir hakim. Taqabbal minkum wa furqan kul hadza wastarikum muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa furahim. Subhanallah wa salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.